Pace bene, masih di mea culpa. Ada beredar video ketika seorang uskup kita di Indonesia memercikkan air. Ada umat yang kena, umat kena percikan. Ada yang menggelepar, begitulah kita pakai istilahnya. Yang memberikan feedback, tanggapan balik atas percikan air yang barangkali kena deras kepadanya. Dan ya, menunjukkan manifestasinya dari ungkapan imannya, begitulah. Dan menariknya, inilah kekuatan, inilah mukjizat, kata komentar-komentar. Ada juga yang berkata, mestinya uskup harus menjumpai orang itu, mendoakannya supaya setannya pergi. Tentang ini saya pikir uskup tahu apa yang dia lakukan. Tapi kita tiba di era ketika kita dengan gampang mengajari orang lain dan tidak melihat apa yang bisa dipelajari sebenarnya dari peristiwa ini dan dari tanggapan uskup itu. Begitu ya, dengan tidak langsung memusatkan perhatian ke sana dan jangan-jangan akan banyak orang menggelepar yang lain. Begitu ya. Nah, saya pikir ini juga termasuk dari manifestasi iman. Nah, mengapa orang sampai menggelepar? Karena ada iman juga di dalam diri orang ini. Itu ya, secara mendasar boleh dikatakan demikian. Tetapi pantas dicermati bahwa tidak dengan sendirinya semua yang menggelepar-gelepar adalah karya dari Roh Kudus. Atau karena kekuatan dari Roh Kudus itu. Bukan sesuatu yang baru, banyak penipuan dalam praktek hidup beragama. Saya tidak mau katakan peristiwa di sana ada tipuan ya, tidak. Tetapi boleh jadi ada pengkopian karena sudah tertanam di dalam pikiran, sedemikian sering barangkali dilihat, didengar, bahwa ada pengusiran roh, ada menggelepar-gelepar kalau kena air, sampai masuk ke kedalaman dirinya, sampai ketika tiba waktunya dia begitu senang ikut misa bersama uskup, ada peristiwa percikan air dan saya akan kena, dan tiba-tiba kena. Demikian terjadi bukan karena dibuat-buat, bukan untuk kita tidak tahu, dia yang tahu, tetapi bisa jadi juga bukan karena dibuat-buat, menggelepar, jatuh, resting in spirit, katanya. Bisa saja terjadi. Tetapi harus diuji. Pusat perhatian kita bukan mau menguji itu. Tadi pusat perhatian kita sudah di awal saya katakan, ini adalah manifestasi iman. Tetapi bagaimana manifestasi iman ini dimaknai? Ternyata saya sangat untuk saya sangat penting apa yang Yesus katakan ketika ia membuat kesaksian mukjizat di tengah orang. Beberapa kali ia berkata, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Di lain sisi, di kampungnya misalnya, Yesus tidak membuat banyak mukjizat katanya dalam kitab suci. Apakah karena ia tak sanggup? Apakah karena ia pilih kasih? Tidak. Dari dirinya selalu, dari pihak Allah selalu terpancar kebaikan. Sesuatu yang melampaui dunia ini. Tetapi feedback dari orang berbeda-beda. Tanggapan balik, itu maksudnya feedback ini ya. Bagaimana menanggapi kehadiran, presensi dari Allah itu? Apakah ketika dalam perayaan Ekaristi Allah hadir? Tentu. Kalau tidak hadir, mengapa kita ikuti itu? Kan begitu. Nah, dalam air baptis atau air yang sudah diberkati, apakah dengan kehadiran fisik itu kita juga yakini kita bisa merasakan kehadiran Allah? Tentu. Sebab jika tidak, gereja tidak akan mempertahankan tradisi itu. Baptisan juga pakai air, kita tahu itu. Nah, apa yang mau dikatakan? Setiap orang memiliki ekspresi imannya masing-masing. Tetapi perlu diperhatikan juga ekspresi iman ini bukan menjadi ukuran, begitu ya. Karena ekspresi ini bisa
menyerupai. Itu tadi saya katakan, bukan hal baru bahwa banyak juga penyelewengan dalam praktek hidup beragama. Tampaknya kehadiran Roh Kudus, tetapi tidak. Dan ini sudah diramalkan dalam kitab suci. Akan muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul juga akan dikatakan ada juga mukjizat yang tetapi tidak berasal dari Allah. Oke. Saya mengatakan hal-hal semacam ini untuk menajamkan analisis kita. Saya pikir perlu itu, meski tidak selalu kita cukup tajam untuk melihat manifestasi semacam ini. Apa itu manifestasi? Ungkapan yang dapat diuji secara empirik. Kita lihat ada orang menggelepar. Itu adalah ungkapan yang berasal dari kedalaman hatinya, yang akhirnya bisa dilihat oleh mata, diuji secara fisik atas apa yang dialami secara spiritual oleh orang yang bersangkutan. Nah, yang saya mau katakan, ya ini sebagai sharing juga lah, bahwa itu bagian dari ekspresi iman, tetapi ekspresi ini sudah kumpulan dari refleksi, kebiasaan, keyakinan, dan lingkungan, boleh dikatakan. Di orang-orang yang lebih menekankan rasionalitas, ya rasionalitas tidak menghalangi karya Roh Kudus, tetapi semakin menajamkan atau bagaimana orang memanifestasikan imannya. Tindakan menggelepar-gelepar ini barangkali tidak akan terjadi lebih banyak, lebih sering. Di kita itu sangat sering, sedemikian sering orang berpikir bahwa ukuran dari kesucian seorang pemimpin agama adalah bisa membuat orang sembuh, menggelepar-gelepar, dan berbahasa roh, hal-hal semacam itu. Sedemikian sering. Maka banyak juga komentar, di Katolik ini jarang terjadi mukjizat. Tidak ada orang kesurupan disembuhkan. Belum tentu juga itu karena kesurupan roh jahat. Sekali lagi itu manifestasi ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Itu dia. Tetapi inilah ungkapan iman seseorang. Begitu ya. Pace bene.